Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MA Al Mansur kelas 11. Di pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kimianya ya. Ya, masih soal alkana ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai penggolongan ya. Kita sudah tahu nama-nama deret homolognya alkana itu ya. Cara penamaannya kenapa seperti itu, kemudian rumusnya gimana alkana itu, kemudian siklo alkana. Lanjut, kita hari ini akan bahas tata nama ya. Tapi sebelum kita belajar mengenai cara membacanya dan cara menggambarkannya, kita harus tahu satu lagi ya, yaitu yang namanya adalah alkil. Nah, ya, jadi misalkan seperti ini. Oke, sebentar. Oke. Nah, jadi kan kalau alkana alkana kemarin kan rumus kimianya apa? Cn rumus bangun masalah Cn H2n plus 2 ya. Nah, bagaimana kalau alkana ini hanya dikurangi 1? Nah, maka kan rumus kimianya menjadi Cn H2n plusnya cuma 1 enggak 2. Nah, kalau hanya dikurangi 1 maka namanya ini adalah alkil. Nah, alkil ini merupakan percabangan ya dari suatu rantai hidrokarbon. Nah, misalkan kita masukkan nilai n-nya ya. Untuk yang pertama, nah untuk alkana ya, yang pertama itu apa? CH4 ya. CH4 itu dinamakan apa? Metana. Kemudian kalau hanya kurangi 1 maka tinggal CH3. Nah, ini dinamakan dengan metil ya, akhiran il itu. Kemudian kalau C2H6 ini dinamakan etana. Hanya kurangi 1 maka rumusnya jadi C2H5. Namanya apa? Ya, betul, etil. Kemudian kalau C3H8 ya, hanya kurangi 1 maka jadi C3H7 ya kan. Nah, ini ya di sini kalau ini namanya apa dulu? Metil, etil, kemudian prop ya. Propana. Nah, di sini punya berapa keadaan ya, karena bentuknya bisa nggak cuma lurus doang. Nah, ini kan C nya ada 3, 1 2 3. Ini CH3 CH2 sudah 5 ya, dikurang 2. Oke, sudah pas ya. Nah, ini kan yang disebut adalah propil. Kemudian dia kan bentuknya bisa berubah lagi. Ini kan misal hanya yang diambil adalah H yang paling ujung ya. H yang paling ujung namanya propil. Semuanya ini diambil yang paling ujung. Nah, misalkan hanya yang diambil itu adalah tengah ya. Jadi cabangnya itu diambil cabang yang dari tengah. Oke. Maka seperti ini. Oke. Nah, kalau yang diambil hanya H tengah ya, ini dinamakan isopropil. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, misal kalau C4 H berapa? H10. Namanya butana. Hanya dikurangi 1 lagi. Nah, maka jadi C4H9. Nah, C4H9 ini otomatis bentuknya makin tambah banyak lagi ya. Ya, dari yang paling normal ya. Misalkan ini C-nya 4, jadi 1 2 3 4. Diambil hanya yang paling ujung ya, di sini aja.
ini CH3, CH2, CH2, ini CH2 juga. Apa sih? 2 tambah 2 4, 6 tambah 3 9. Nah, ini dinamakan dengan butil. Nah, bisa juga bentuknya seperti ini. Yang diambil yang karbon yang nomor 2, yaitu 2 3 4 ya. Jadi hanya yang diambil di sini. Ini CH3. Nah, maka ini CH saja, CH2, CH3. Nah, kalau ini dinamakan dengan sekunder butil ya. Kemudian ini bisa bermacam-macam lagi. Nah, kemudian kalau ya, biar lebih jelas, kalau seperti ini 1 2 3. Oke, CH3, ini CH3, ini CH2. Oh ya, 3 tambah 3 6 7 8 9. Oke. Nah, kalau yang seperti ini dinamakan dengan isobutil ya. Isobutil. Oke. Jadi tandanya ada seperti ini ada. Ya. Nah, ini ada garisnya, maaf. Nah, kemudian ada bentuk yang terakhir. Ini seperti ini ya. Tuh. Kan 4 ya. CH3, CH3, CH3. Nah, inilah yang dimanakan dengan tersier butil. Oke ya. Jadi untuk cabang seperti ini ya, ada metil, ada etil, kemudian ada propil, isopropil, ada butil, sekunder butil, isobutil, tersier butil, dan seterusnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, setelah kita pahami, sekarang kita masuk ke tata nama alkana ya. Tata nama alkana. Tata nama alkana. Jadi bagaimana cara kita membaca alkana itu. Oke, kita ulangi dulu. Alkana. Nah, kalau ini namanya apa? Metana ya, yang paling sederhana. Kemudian kalau C2H6 apa? Etana ya. Nah, ini kalau misal kita uraikan bentuknya jadi seperti ini ya. CH3, CH3. Nah, kemudian kalau C3H8 namanya propana ya. Jadi harus hafal ya. Kalau kita uraikan 1 2 3. Hanya kurang 3, ini kurang 2, ini kurang 3. Oke. Kemudian kalau C4H10, nah ini bentuknya bisa beda. Kenapa bisa beda? Oke, misalkan kalau etana ini tak bentuknya gini doang, karena kalau dia dipandang dari suatu sudut ya, jadi kalau dipandang dari kiri, dari kanan, kalau dibolak-balik kan bentuknya sama. Ini juga kalau dibolak-balik bentuknya sama. Nah, tetapi kalau C4H10 ini kalau dibolak-balik nanti bisa berbeda ya, atau bisa memiliki bentuk yang berbeda ya. Misal kalau ini kan butana ya, butana kalau normalnya kan cuma lurus ini ya, jadi ini CH3, CH2, CH2, CH2. Nah, ini bentuk normalnya, tetapi si butana ini ya,
bisa memiliki bentuk yang berbeda. Oke, ingat, asalkan rumusnya sama ya. Nah, CH3, ini CH, CH3, ini CH3. Terus, apakah ini namanya juga butana? Oh, bukan ya, nanti akan kita pelajari sebentar. Oke, kemudian sama juga halnya dengan C5 H12 atau nama normalnya apa? Pentana. Nah, dia juga memiliki bentuk yang bermacam-macam ya. Bentuknya bisa bermacam-macam. Kalau normalnya kan ini ya 1 2 3 4 5, ini kan 3 2 2 CH2, ini CH3, ini normal pentana. Nah, tetapi di sini bisa memiliki warna yang berbeda ya. 1 2 3 4. Oke. Nah, di sini CH3, ini CH2, CH3, ini CH3. Nah, tapi memiliki rumus yang sama C5H12. Nah, tetapi penamaannya nanti akan berbeda ya. Nanti penamaannya akan berbeda. Nah, cara menentukan namanya ya. Cara menentukan namanya ya. Ingat ya, ini saya pelan-pelan aja. Yang pertama, kita harus tentukan rantai utamanya. Ya, tentukan rantai utamanya. Rantai utama itu yang apa? Rantai, biasanya rantai terpanjang ya. Rantai terpanjang. Oke, kemudian yang kedua, kita harus nomor-nomori dulu, penomoran ya. Nah, penomoran itu dari yang namanya cabang terdekat. Yang ketiga, kita harus tahu alkil ya. Yang hanya diambil satu itu alkil itu atau cabang ya, atau cabangnya. Nah, alkil kan ada macam-macam ya. Jadi ada yang CH3, kemudian ada yang CH2, kemudian CH3. Nah, ini kan namanya apa? Metil, etil, kemudian ada propil ya, dan seterusnya seperti yang saya tuliskan tadi. Nah, misalkan ada kasus soal seperti ini. Ada kasus soal seperti ini. Tuh, 2 3 4 5 6. Ini CH3 ya, saya beri cabang ya. Ini cabangnya. Oke, ini cabangnya ya, cabang. Ini CH-nya 2, ini CH-nya 2 ya. Kenapa 2? Karena dia sudah punya 2 tangan, berarti hanya kurang 2. Punya 3 tangan berarti hanya kurang 1. Punya 2 tangan berarti hanya kurang 2. Punya 1 tangan berarti hanya kurang 3. Punya 3 tangan berarti hanya kurang 1. Punya 1 tangan berarti hanya kurang 3. Ini berarti kurang 3. Nah, seperti ini. Nah, cara menentukan rantai terpanjang ya. Nah, kalau dilihat-lihat rantai terpanjangnya yang mana? Ya, rantai terpanjangnya adalah yang ini. Oke, yang ini ya. Nah, kemudian, setelah kita menentukan rantai utamanya ya, atau rantai terpanjangnya. Nah, jadi rantai terpanjang itu tidak harus lurus, bisa juga belok ya. Nah, kebetulan pada soal yang saya contohkan ini adalah lurus. Nah, di sini kemudian kita beri nomor. Nah, ingat penomorannya dari cabang yang terdekat. Kalau saya berikan nomor ya, dari kanan ketemu cabangnya ini di nomor berapa? 1 2 3 4. Nomor 4 baru ketemu cabang. Kemudian kalau kita beri nomor dari kiri, ketemu cabangnya di nomor berapa?
1 2. Oke, berarti lebih dekat yang dari kiri, maka penomorannya harus dari kiri. Nah, hari ini karbon nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, setelah itu kita identifikasi adalah cabang-cabangnya. Nah, berarti cabangnya kan yang ini ya, ini juga yang menempel pada rantai utamanya. Nah, kalau CH3 apa ini? Metil, berarti ini namanya metil. Kalau ini namanya, ini C-nya 2 hanya 5, C25 itu adalah etil ya. Ini namanya etil. Nah, maka cara memberi namanya ya. Nah, kalian tulis dulu yang paling belakang, yang rantai utamanya. Karena ada 6 ya. 6 itu apa? Heksana ya. Jadi namanya heksana. Ya, heksana. Kemudian di sini tuliskan cabang ya. Cabangnya itu di depan. Cabangnya penulisannya di depan. Nah, penulisannya ya itu harus berdasarkan abjad. Maksudnya gimana? Nah, penulisan cabangnya berdasarkan abjad. Nah, di sini kan ada yang cabangnya metil sama etil. E dengan M duluan mana? Duluan E ya. Maka yang harus kita tuliskan adalah etil dulu. Nah, etilnya cabangnya di nomor berapa? Oh, nomor 3. Berarti namanya 3 etil. Barulah kita tuliskan selanjutnya. Metilnya nomor berapa? 2. Berarti 3 etil 2 metil heksana. Oke, seperti ini ya. Oke, udah paham ya. Kemudian misalkan saya beri contoh yang lain. Saya beri contoh yang lain. 1 2 3 4 5 C, kemudian oke, kita berikan hanya ya, hanya CH3. Ini C saja ya, karena tangannya sudah ada 4. Berarti CH3, CH3, ini CH2, ini CH, ini CH3, ini CH3. Nah, pertama tentukan rantai utamanya yang terpanjang. Oke, yang terpanjang adalah yang ini ya, lurus. Kalau bisa lurus, kalau nggak bisa ya cari yang lebih panjang. Kalau misalkan ini ke bawah kan sama saja 5 juga, maka yang paling maka kita harus pilih yang lurus saja kan, karena sama saja kalau dibelokkan ke bawah. 1 2 3 4 5. Nah, kemudian penomorannya ingat harus dari cabang yang terdekat. Kalau kita lihat dari sebelah kanan 1 2, oh sudah ketemu cabang, berarti dapat 2 ya. Kemudian kalau dari kiri 1 2 juga ketemu cabang. Loh, sama-sama ketemu cabang. Nah, terus pilih yang mana? Nah, caranya ya. Ya, ini ada tambahan cabang terdekat. Kemudian kalau sama-sama dekat, maka pilihlah yang cabangnya paling banyak ya. Cabang paling banyak. Oke. Nah, paling banyak kan dari kiri, maka penomorannya dari kiri ya, otomatis. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Oke, 5 berarti apa? Pentana. Kemudian kita identifikasi ya. Ini apa? Cabangnya, alkilnya. CH3 itu adalah metil ya. Ini juga metil. Ini orek-orekan ya. Ini juga metil. Oke. Kemudian penulisannya ingat urut abjad. Nah, karena semuanya sama-sama M, terus nulisnya gimana dong? Oke. Jadi penulisannya nanti kita ikutkan yang nomornya dulu. Nah, berarti di cabang metilnya, cabang nomor 2 kan ada 2 ya. Berarti kita tuliskan 2. Kemudian 2, ada 2 lagi. Kemudian di cabang berapa?
nomor 4. Nah, karena sama-sama metil, maka kita tidak boleh menuliskan langsung 2, 2, 4 metil gitu, nggak boleh. Tapi harus kita beri awalan ya. Misalkan ada 2 cabang yang sama ya, 2 cabang yang sama. Itu diberi awalan di. Kalau 3 cabang yang sama diawali adalah tri. Kemudian kalau 4 cabang yang sama, misalnya sama-sama metil semua, maka ditambahi tetra. Nah, maka ini kalau 3 berarti apa? 2, 2, 4 tri metil pentana. Oke ya. Oke, kemudian tambah contoh lagi biar makin paham. Oke, misalkan 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 agar sulit ya. Kemudian di sini saya taruh bawahnya 1, ini bawahnya gini ya, biar agak sulit. Kita beri hanya ya, CH3, CH2, ini CH, ini juga, ini apa ini, CH ya, CH, ini CH3, kemudian ini CH3, ini CH2, ini CH2, ini CH3. Nah, pertama kalian harus tentukan rantai yang paling panjang ya, rantai yang paling panjang. Nah, di sini ada perbedaan nanti. Nah, kalau dilihat-lihat, rantai yang paling panjang adalah kalau kalian gambar yang lurus saja, ya kan? Kalau kalian gambar yang paling lurus saja, gitu. Oke, lurus saja. Tapi ternyata ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena kalau kalian hanya menuliskan lurus saja, maka kalian harus lihat cabangnya. Ternyata ini hanya menghasilkan 1 cabang doang ya. Ya, di CH ini saja. Nah, jadi usahakan kalian harus buat rantai utamanya itu rantai yang terpanjang, kemudian rantainya itu harus memiliki cabang yang banyak. Otomatis nanti bentuk rantai utamanya adalah memanjang ke bawah ya. Jadi rantai utamanya nanti memanjang ke bawah seperti ini. Kan, memanjang ke bawah. Oke. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau lurus juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama 6. Tetapi kalau lurus tadi menghasilkan 1 cabang. Kemudian kalau kita turunkan ke bawah menghasilkan 2 cabang, maka kita pilih rantai utamanya yang menghasilkan lebih banyak cabangnya ya. Nah, kemudian setelah kita tentukan nomor rantai utamanya, kita beri penomoran. Penomoran apa? Penomoran itu harus dari cabang yang paling dekat. Nomor cabang yang terdekat. Kalau dari sebelah kiri atau sebelah atas, nanti ketemu cabangnya di nomor berapa? 1, 2, 3, 4. 4 baru ketemu. Tapi kalau dari bawah, 1, 2. 2 saja sudah ketemu. Maka penomorannya dari bawah. Jadi nomor 1, nomor 2, ini nomor 3 ya. Nomor 3. Kemudian ini nomor 4, nomor 5, nomor 6. Oke, kalau 6 apa? Hek sana. Nah, ini hek sana. Kemudian cabangnya nomor 2 ini sama nomor 3. Ini namanya apa? Metil karena CH3. Ini kalau C2H5 ini adalah etil ya. Nah, kemudian masih ingat kan untuk pemberian namanya sesuai abjad, berarti etil dulu. Etil nomor berapa? 3. Berarti ini 3 etil, kemudian 2 metil heksana. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian ada satu lagi. Oke, misalkan seperti ini. CH3
kemudian CH2 saya ini aja 1 2 3 4 5 deh. Oke 6, kemudian ini CH 2 CH3 CH2 CH3 CH3. Oke. Nah, coba tentukan rantai utamanya. Lurus ya. Lurus bisa, belok bisa. Nah, kalau lurus dapatnya cabangnya 2 ya, sama saja. Kemudian kalau belok juga cabangnya ada 2, ya udah sama saja. Berarti kita ambil yang lurus saja. Karena lurus dapat 2, belok juga 2, ya udah, yang mudah aja ya, kita ambil yang lurus. Kemudian penomorannya, misalkan kalau dari kiri 1 2 3, oh cabang 3 dapat cabang. Kemudian dari kanan ya, kemudian dari kiri 1 2 3 dapat cabang. Loh, sama-sama dapat cabang. Kemudian maka kita harus punya yang namanya prioritas. Terus kita pilih yang mana dong? Nah, jadi kita pilih yang cabangnya paling panjang dulu ya. Cabangnya paling panjang. Jadi CH3 ini CH2 itu lebih kuat daripada CH3. Jadi etil dia lebih kuat daripada metil. Maka penomorannya dari mana? Ya betul, dari kanan. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Oke, maka penamaannya adalah, nah ini kan 6, berarti apa? Heksana. Nah, kemudian penamaannya dari apa? Huruf abjad ya. Berarti ini 3 etil, kemudian 4 metil ya. Heksana. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.